Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofa Uniza, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Baiklah, kita ke pembahasan pertama, yaitu pengertian sosiolinguistik. Kata sosio yang berarti yaitu berhubungan dengan masyarakat, dan linguistik yaitu ilmu yang mempelajari dan membicarakan bahasa, khususnya unsur-unsur bahasa dan antar unsur-unsur. Jadi sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Ya, jadi kita ke pembahasan selanjutnya, itu menurut para ahli sosiolinguistik. Menurut Cair dan Agustina, sosiolinguistik adalah mempelajari bahasa dan dalam kaitannya dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan tersebut. Misalkan dalam suatu desa. Di sini yang nomor 2, variasi bahasa menurut Mariono 2002 18. Yang pertama, idiolek merupakan variasi bahasa yang sifatnya individual atau sendiri. Maksudnya khas tuturan seseorang beda dengan tuturan orang lain. Nomor 2, dialek merupakan yang dibedakan oleh asal penutur dan perbedaan kelas sosial penutur. Misalkan tingkat sosial seseorang. Dari selanjutnya yaitu register. Register merupakan ragam bahasa yang digunakan untuk maksud tertentu sebagai kebalikan dari dialek sosial atau regional yang bervariasi karena penuturnya. Baik, di sini bentuk register. Di sini bentuk register ada 2. Yang pertama, register selingkung terbatas, yang maknanya sedikit, sifatnya terbatas. Dan yang kedua, register selingkung terbuka, mempunyai corak-corak makna yang berhubungan dengan register. Bahasa yang digunakan lebih terbuka dan bahasa tidak resmi atau percakapan spontan. Misalnya yang digunakan di setiap harinya itu yang tidak resmi, yang biasa-biasa kita gunakan dialek setiap harinya. Kita ke fungsi emotif. Di sini fungsi emotif itu yaitu pengungkapan rasa seperti rasa gembira, sedih, dan lain-lain. Dan fungsi konotatif, fungsinya dalam bahasa di mana yang menjadi tumpuan adalah lawan bicara. Dan yang ketiga itu fungsi referensial, fungsi bahasa yang terjadi jika kita sedang membicarakan topik tertentu. Yang menjadi umpan adalah konteks, ya, konteks atau baca. Yang ke selanjutnya fungsi puitik. Fungsinya yaitu ketika kita sedang menyampaikan amanat atau pesan tertentu, yang menjadi tumpuan adalah pesan. Jadi yang jadi tumpuannya itu adalah apa yang kita dapatkan dalam bacaan tersebut. Itu yang jadi intinya dalam fungsi puitik ini.